Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gennady Sudirmadi, 41874 akan menjelaskan mengenai analisis konflik nelayan di Kecamatan Engkong, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Yang akan dibahas pada kali ini adalah latar belakang, tujuan, metode pembahasan, implikasi kebijakan, dan terakhir kesimpulan. Latar belakang, Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap. Namun, sumber daya perikanan sendiri merupakan layanan open access yang kepemilikannya bersifat dapat dimiliki siapapun dan tidak jelas. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya konflik antar nelayan karena perebutan kekuasaan wilayah perikanan atau penangkapan. Salah satu yang terjadi adalah di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Lekong. Untuk itu, tujuan dalam makalah ini adalah untuk menganalisis pola dan penyebab konflik antara nelayan di Kecamatan Lekong, dan dua, menganalisis penyelesaian konflik antar nelayan di Kecamatan Lekong. Metode pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, di mana pengumpulan informasi seperti jurnal dan skripsi mengenai penelitian yang terkait juga menggunakan data sekunder dari lembaga dan instansi yang terpercaya seperti BPS ataupun Dinas Kelautan dan Perikanan. Jumlah literatur yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4. Kemudian situs yang digunakan adalah Google Scholar dan IPB Repository dengan keyword analisis konflik nelayan di Kecamatan Lekong. Pola konflik yang terjadi di Kecamatan Lekong berawal dari overfishing di perairan Lekong. Hal tersebut membuat terjadinya kelangkaan sumber daya ikan. Hal tersebut pula yang membuat nelayan Lekong berpindah wilayah tangkap ke perairan Madura. Setelah adanya perpindahan tersebut, terjadi perbedaan alat tangkap dan perebutan wilayah penangkapan antara nelayan Lekong dan nelayan Madura. Karena di sini terjadi perbedaan atau penggunaan alat tangkap yang seharusnya tidak digunakan, namun digunakan oleh nelayan Lekong. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya konflik. Di sini terdapat 4 penyebab konflik. Yang pertama adalah konflik kelas. Konflik kelas antar kelas sosial antara nelayan modern dan nelayan tradisional, di mana di sini nelayan modern adalah nelayan Lekong dan nelayan tradisional adalah nelayan Madura. Yang kedua adalah konflik kepemilikan sumber daya. Kepemilikan laut serta ikan tidak terdefinisi secara jelas milik siapa. Hal tersebutlah yang terjadi perebutan kekuasaan penangkapan wilayah, di mana nelayan Madura merasa bahwa daerah perairan Madura sendiri merupakan daerah kekuasaannya. Sementara nelayan pendatang atau nelayan Lekong ini dilarang untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Yang ketiga ada konflik alat tangkap, yaitu perbedaan penggunaan alat tangkap yang digunakan. Di sini nelayan Lekong menggunakan mini troll yang sebenarnya dilarang untuk digunakan karena dapat merusak lingkungan dan juga dapat menyebabkan alat tangkap dari nelayan Madura ikut rusak karena mini troll ini merupakan alat tangkap yang aktif, sementara nelayan Madura ini menggunakan alat tangkap yang pasif seperti bubu ataupun jaring atau keramba untuk lobster, dan hal itu bisa menyangkut dari mini troll yang digunakan dan akhirnya pendapatan juga dapat hilang karena rusak. Yang terakhir ada konflik lingkungan, di mana penggunaan mini troll atau pukat harimau ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, di mana habitat dari ikan-ikan seperti terumbu karang juga dapat ikut tersapu gitu atau ikut terbawa oleh mini troll tersebut yang akhirnya menyebabkan kerusakan yang nantinya dapat menurunkan populasi dari perikanan itu sendiri. Kemudian penyelesaian konflik sendiri dilakukan dengan nilai kearifan lokal melalui mediasi, juga penyuluhan dan sosialisasi, serta melibatkan tokoh masyarakat, nelayan, tokoh agama yang berkolaborasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dalam pencarian solusi konflik. Selain itu, diselesaikan melalui cara yang arif, yaitu musyawarah atau kompromi, dengan cara saling mengganti rugi antar pihak yang berkonflik bila ada yang merasa dirugikan. Kemudian, implikasi kebijakan. Dalam pengelolaan dan meminimalisir terjadinya konflik, perlu peningkatan dan pengawasan
dan penegakan hukum bidang perikanan di laut dengan cara pengetatan aturan penggunaan alat tangkap. Karena ada beberapa nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang, seperti penggunaan mini troll tersebut. Kemudian meningkatkan patroli aparat keamanan laut dan juga penambahan sarana dan prasarana dalam pengawasannya. Ditambah penguatan kelembagaan pengelolaan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Mekong hingga Madura berupa penguatan kerjasama kelembagaan antar kabupaten atau kota, berupa penetapan armada dan kuota penangkapan serta realokasi wilayah penangkapan. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya konflik karena telah terjadi adanya kerjasama gitu di antara dua wilayah atau dua nelayan tersebut. Kemudian dari bidang ekonomi kenelayanan perlu adanya penguatan dalam pemberdayaan dengan cara meminjamkan modal sebagai alternatif usaha selain usaha penangkapan seperti usaha pengolahan ikan dan budidaya perikanan agar pencarian perikanan tangkap ini bukan hanya yang utama gitu karena sumber daya perikanan sendiri kan semakin hari semakin menipis gitu. Hal tersebut pun yang akhirnya menyebabkan terjadinya konflik gitu. Jadi diberikan satu peluang usaha yang baru. Kesimpulan, konflik yang muncul bermula dari perairan Kabupaten Pasuruan yang sudah overfishing, sehingga sumber daya menjadi terbatas dan mengharuskan mereka untuk andon atau berpindah ke perairan Madura. Ditambah dengan faktor pemicu berupa penggunaan alat tangkap mini troll. Setelah konflik itu terjadi, namun dapat penyelesaian konflik yang dilakukan tidak melalui jalur hukum, melainkan berupa pertemuan nelayan yang berkonflik dengan tokoh masyarakat sebagai bentuk dan peran kearifan lokal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.